Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Mejuwita Indah dalam mata pelajaran matematika kelas 11, masih materi seputar matriks. Tapi pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis matriks. Nah, matriks selain punya ukuran atau yang disebut ordo, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, berapa jenis matriks khusus yang perlu kalian ketahui di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya bisa kalian lihat di gambar bawah ini ya. Nah, kalau kita lihat matriks A, matriks P, dan matriks Q, semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya berarti A, satu baris, 3 kolom. Matriks B, satu baris, 4 kolom, dan Q, satu baris, 5 kolom. Untuk yang kedua, itu ada matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris, kalau matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari suatu kolom saja. Nah, contohnya bisa kalian lihat dari kolom di bawah ini ya. Matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah R, 2 baris, 1 kolom. S, 3 baris, 1 kolom. Dan T, 4 baris, 1 kolom. Selanjutnya itu ada matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N kali M atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis dari panjang diagonal utama matriks, maka diagonal di samping ini berada di arah sebaliknya. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya. Nah, berdasarkan contoh di atas, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Karena matriks ini merupakan matriks persegi yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini merupakan matriks berordo 2. Kemudian, elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Coba deh kalau matriks B, ordo dan diagonalnya utamanya apa aja nih? Jawab di kolom komentar ya. Yang selanjutnya yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonalnya utamanya bernilai 0. Contohnya bisa kalian lihat di gambar di bawah ini. Kalau kita perhatikan gambar di bawah ini, elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utama, semua elemennya bernilai 0. Misalnya elemen Q12 adalah 0. Lalu elemen Q21 juga 0. Yang E atau yang selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan 1 disertai dengan ordonya. Contohnya bisa kalian lihat di gambar di bawah ini ya. Yang terakhir itu ada matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf 0 disertai ordonya. Contohnya, bisa kalian lihat di bawah ini ya. Nah, ternyata setelah jenis-jenis matriks, sekarang kita akan bahas tentang transpose matriks. Apakah ada yang tahu apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah suatu matriks
yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Kita langsung simak contoh di bawah ini. Misalnya, kita akan mentranspose matriks A dan B. Maka, matriks transposenya bisa dinotasikan dengan AT dan BT. Bisa dilihat ya pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan kotak warna-warni pada matrik di atas. Kamu pasti paham nih dengan polanya. Aku kasih contoh ya. Coba kamu lihat matriks A dan AT. Elemen-elemen baris ke satu matrik AT yang di kolom merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen ke satu matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matrik AT yang di kotak biru merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matriks A. Paham ya? Sekarang, coba kamu kerjakan contoh soal di bawah ini. Caranya sama kok kayak yang sudah dijelasin sebelumnya. Gimana? Udah paham kan dengan konsep matriks? Sebetulnya, matriks itu materi yang mudah loh. Seru lagi. Matriks ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan yang dimiliki lebih dari dua variabel dengan cepat, dibandingkan kamu harus menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Jadi, penting banget untuk memahami materi satu ini ya. Oke, terima kasih sekian penjelasan dari Ibu untuk jenis-jenis matriks. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.